Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helena Putri Alifa, NIM 073002300023 dari Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Sistem Metode Penambangan berjudul Kegiatan Penambangan dengan Metode Tambang Terbuka dan Bawah Tanah serta kaitannya dengan SDGs. Pada metode penambangan dan perusahaan tambangnya saya mengambil dari PT KPC sama PT Antam. Metode penambangan di PT Antam, profil perusahaan dan lokasi. KPC adalah salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di dunia yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dengan luas konsesi mencapai 90.000 hektar, KPC berperan besar dalam memenuhi kebutuhan batubara domestik maupun internasional. Metode penambangannya ada pertama, pembersihan lahan untuk menghilangkan vegetasi dan membuka lapisan tanah penutup. Lalu pengeboran dan peledakan batuan untuk membebaskan batubara dan pengangkutan batubara ke fasilitas pemprosesan menggunakan truk dan conveyor. 3. Pertimbangan pemilihan metode. Pertama, endapan dangkal batubara di area KPC ini terletak dekat permukaan tanah, sehingga metode tambang terbuka lebih efisien. Lalu ada luas konsesi. Dengan area yang sangat luas, tambang terbuka menjadi pilihan yang optimal. Lalu ketiga, biaya operasional rendah. Tambang terbuka memungkinkan produksi batubara skala besar dengan biaya lebih rendah. Lalu metode penambangan bawah tanah di PT Antam, Aneka Tambang Tbk. Profil perusahaan dan lokasinya adalah perusahaan tambang milik negara yang berfokus pada eksplorasi dan pengolahan mineral seperti emas, nikel, dan boksit. Salah satu tambang emas dikelola Antam adalah tambang Pongkor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang menggunakan metode tambang bawah tanah. Metode penambangan tambang Pongkor merupakan metode penambangan bawah tanah yang teknik cut and fill mining, yaitu pengobaran untuk membuat terowongan menuju endapan emas, lalu peledakan untuk membebaskan biji dari batuan induk. Lalu ada pengisian kembali terowongan dengan material yang sudah digali untuk menjaga kestabilitas tambang. Lalu ada ketiga, pertimbangan pemilihan metode. Endapan dalam seperti emas di tambang Pongkor jauh berada di permukaan. Lalu minimnya dampak permukaan. Tambang bawah tanah mengurangi gangguan dengan ekosistem darat. Lalu stabilitas tambang. Metode cut and fill cocok untuk area dengan batuan kurang stabil. Setelah itu ini dengan kaitannya dengan Sustainable Development Goals atau SDG. Tambang terbuka di PT Kaltim Kalimantan Timur Primakoal dengan SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. KPC menciptakan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan menyumbangkan pajak serta royalti kepada negara. Contohnya program pelatihan kerja untuk tenaga kerja lokal. Lalu SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. KPC menerapkan pengelolaan limbah dan menggunakan sumber daya secara efisien, contohnya penggunaan teknologi untuk mengurangi limbah tambang. Lalu SDG 15, ekosistem darat. KPC melaksanakan rehabilitas lahan tambang dan melakukan revegetasi dan penghijauan, contohnya program reklamasi dengan menanam pohon lokal di area bekas tambang. Lalu tambang bawah tanah di PT Aneka Tambang Tbk dan SDGs. 1. Pada SDG 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Antam menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi tambang bawah tanah, contohnya penggunaan alat berat yang ramah lingkungan. Lalu ada SDG 13, penanganan perubahan iklim. Antam mengurangi emisi karbon melalui pengelolaan
energi yang lebih efisien. Contoh program efisiensi energi dalam operasional tambang Pongkor. Lalu pada SDG 15 ekosistem darat, Antam melakukan rehabilitas area sekitar tambang untuk melindungi keanekaragaman hayati. Contoh program restorasi lahan dengan melibatkan masyarakat lokal. Terima kasih, sekian presentasi saya.